Pernah nggak sih lo nanya, kayak kok bisa negara yang dulunya kecil banget, koloni di pinggir dunia, sekarang jadi penguasa nomor satu? Gak cuma duitnya yang nguasain dunia, bahkan militernya ada di mana-mana. Well, ini kisah nyata, bukan cuma teori konspirasi, bukan cuma keberuntungan. Ini perjalanan epik yang penuh perang, intrik, dan drama, yang bikin Amerika Serikat dari nothing jadi superpower yang ngatur dunia sampai hari ini. Dan percaya atau enggak, perjalanan ini nih nggak selalu mulus. Ada masa di mana Amerika tuh hampir pecah berantakan, perang saudara yang memakan korban sampai ratusan ribu, bahkan momen hampir kiamat di tengah perang dingin. Tapi tiap kali mereka di ujung kehancuran, Amerika selalu bangkit dengan lebih kuat lagi. Di balik status adidaya Amerika hari ini, ada kisah seru yang jarang diceritain. Jadi siap-siap aja, karena setelah lo nonton ini, pandangan lo soal Amerika tuh nggak bakal sama lagi. Penemuan benua Amerika dan awal kolonialisasi. Jadi ya, kita mulai dari awal banget nih. Sekitar 500 tahun lalu, ketika penjelajah Eropa nggak sengaja nemuin benua baru. Sekitar tahun 1492, ekspedisi Christopher Columbus didanai sama kerajaan Spanyol itu tiba di Karibia, ngebuka era penjelajahan dan kolonialisasi Eropa di dunia baru. Gak lama kemudian nih, bangsa-bangsa Eropa mulai berlomba mendirikan koloni di benua Amerika. Spanyol, dia nguasain bagian besar Amerika Latin. Sementara Inggris, Prancis, dan Belanda, dia mulai menancapkan kekuasaannya di Amerika Utara. Koloni-koloni Eropa ini itu adalah yang menjadi cikal bakal negara-negara baru di benua tersebut. Di Amerika Utara, Imperium Britania mendirikan pemukiman permanen kayak Jamestown tahun 1607 dan koloni Plymouth pada tahun 1620. Selama abad ke-17 dan 18, semakin banyak orang Eropa yang migrasi ke pantai timur Amerika Utara, mendirikan 13 koloni Inggris di wilayah yang kelak bakal menjadi Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk koloni ini tuh pesat banget, dari sekitar 2000-an pada tahun 1625 menjadi sekitar 2,4 juta jiwa pada tahun 1775. Sebagai perbandingannya sendiri nih, Britania Raya itu penduduknya sekitar 8 jutaan pada tahun 1775. Sedangkan koloni Amerika 2,5 juta, termasuk 500.000 budak. Koloni-koloni ini berkembang dengan ekonomi agraria dan perdagangan yang dinamis, meski berada di bawah kebijakan merkantilisme Inggris, perang kemerdekaan, dan lahirnya Amerika Serikat. Memasuki paruh kedua abad ke-18, hubungan koloni dan pemerintah Inggris tuh memburuk. Beban pajak dan aturan perdagangan ketat memicu perlawanan kolonial yang berpuncak pada perang kemerdekaan Amerika sekitar tahun 1775 sampai 1783. 13 koloni memberontak melawan Britania Raya dan pada 4 Juli 1776 memproklamasikan kemerdekaan Amerika Serikat setelah perjuangan yang berat dibantu oleh Prancis dan sekutu lain. Kolonialis memenangkan perang pada tahun 1783, mengukuhkan berdirinya United States of America sebagai negara yang merdeka. Kemerdekaan ini nih penting banget. Untuk pertama kalinya, bekas koloni Eropa di benua Amerika itu berhasil lepas dan mendirikan republik sendiri. Hal ini ngebuka jalan nih bagi Amerika Serikat untuk mengatur pemerintahannya, memperluas wilayahnya, dan mengembangkan ekonominya tanpa belenggu kekuatan Eropa. Konstitusi Amerika itu disahkan sekitar tahun 1787 dan menetapkan landasan politik yang stabil berbasis demokrasi, perwakilan supremasi hukum. Ini nih fondasi yang kelak ngedukung pertumbuhan Amerika jadi negara yang kuat, ekspansi barat, dan pertumbuhan wilayah. Setelah merdeka, Amerika Serikat muda tuh segera ngelirik barat. Wilayah negara baru ini nih awalnya cuma terbatas dari pantai timur hingga pegunungan Appalachian. Dan dalam semangat Manifest Destiny, bangsa Amerika merasa terpanggil nih untuk menguasain benua dari pantai Atlantik hingga Pasifik. Ekspansi teritorial besar-besaran pun dimulai. Langkah monumental pertama itu adalah pembelian Louisiana pada tahun sekitar 1803 dari Prancis. Presiden Thomas Jefferson membeli wilayah Louisiana sekitar 15 juta dolar. Dia nambahin 828 mil persegi tanah. Transaksi ini itu ngebuat Amerika ngelipat gandakan kekuasaannya saat itu. Wilayahnya tuh mencakup tengah benua, dari Mississippi sampai ke Rocky Mountains. Amerika langsung memperkuat posisinya secara material dan strategis, sekaligus mendorong migrasi pemukim ke barat. Selanjutnya, Doktrin Monroe pada tahun 1823 menyatakan bahwa benua Amerika itu tertutup bagi kolonialisasi Eropa. Benua Amerika tidak lagi boleh dianggap sebagai objek kolonialisasi di masa depan oleh kekuatan Eropa manapun. Tegas Presiden James Monroe waktu itu. Doktrin ini memperlihatkan keberanian Amerika Serikat memproklamirkan pengaruhnya di belahan barat. Panjang awal hingga pertengahan 1800-an, Amerika terus nambah wilayahnya. Kayak Florida diakuisisi dari Spanyol sekitar tahun 1819,
Texas dianeksasi tahun 1845, Oregon diperoleh melalui perjanjian dengan Inggris sekitar tahun 1846, dan usai Perang Meksiko-Amerika sekitar tahun 1846 sampai 1848, Amerika mendapatkan California serta seluruh barat. Ekspansi ini mengubah Amerika Serikat dari negara pantai timur menjadi kekuatan kontinental lintas benua. Jalur kereta api transbenua dibangun, jutaan orang bermigrasi ke frontier barat, dan sumber daya alam melimpah. Pertanian luas, emas California, minyak, dan sebagainya mulai dieksploitasi semuanya nih. Semua menjadi modal besar untuk ekonomi Amerika saat itu. Perang saudara dan revolusi industri. Pada abad ke-19, Amerika menghadapi cobaan yang lumayan berat nih dari dalam. Perang saudara atau Civil War sekitar tahun 1861 sampai 1865 antara Utara Union dan Selatan Konfederasi. Konflik ini meletus terutama karena isu perbudakan dan perbedaan ekonomi. Meski menghancurkan, lebih dari 600 jiwa tuh tewas pada saat Civil War ini. Kemenangan pihak utara berhasil mempertahankan persatuan nasional dan menghapus perbudakan. Pasca perang, Amerika Serikat memasuki periode rekonstruksi dan industrialisasi pesat. Infrastruktur dibangun kembali dan industri berkembang cepat banget nih, terutama di utara. Era revolusi industri Amerika sekitar akhir 1800-an ditandai dengan ledakan inovasi teknologi, urbanisasi, dan lonjakan produksi pabrik. Amerika Serikat dianugerahi sumber daya yang melimpah, batu bara, biji besi, minyak, dan pasar domestik yang gede banget, sehingga dalam beberapa dekade bisa menyaingi kekuatan industri Eropa. Faktanya menjelang 1880-an, ekonomi Amerika tuh telah melampaui Britania Raya sebagai ekonomi terbesar di dunia. Gelombang migrasi besar-besaran dari Eropa itu menyediakan tenaga kerja bagi pabrik dan mengisi kota-kota baru. Pada tahun 1890-an, produksi baja, minyak, dan hasil manufaktur Amerika berada di puncak dunia. Amerika Serikat praktis telah memiliki semua atribut sebagai kekuatan besar, populasi yang besar, wilayah yang luas di dua samudra, sumber daya ekonomi yang melimpah, dan potensi militer yang kuat. Modal ini segera mendorong Amerika Serikat untuk tampil aktif di panggung internasional. Munculnya kekuatan global baru. Tahun 1898 menjadi titik balik yang penting nih menandai kelahiran Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia. Dalam Perang Spanyol-Amerika yang singkat namun menentukan, Amerika Serikat melawan Spanyol untuk mendukung kemerdekaan Kuba. Hasilnya luar biasa. Spanyol kalah dan melalui perjanjian Paris tahun 1898, Spanyol melepaskan koloni-koloni pentingnya kepada Amerika Serikat, termasuk Puerto Rico, Guam, dan Filipina. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat menjadi kekuatan kolonial dengan wilayah seberang lautan. Perubahan ini mencerminkan perubahan besar dalam posisi diplomatik Amerika dari yang sebelumnya cenderung isolasionis menjadi penanggung jawab wilayah di luar negeri. Pasca kemenangan di tahun 1898, banyak pengamat menyadari Amerika udah naik kelas nih. Presiden William McKinley mengakui sendiri bahwa perang ini membawa tugas dan tanggung jawab baru yang harus kita emban sebagai bangsa besar. Seorang sejarawan era itu, George L. Rivers, menulis suka tidak suka negara ini kini memasuki babak sejarah baru di mana ia akan terlibat lebih jauh dan lebih erat dengan semua kekuatan besar di dunia lainnya, menandai berakhirnya sikap isolasi tradisional Amerika Serikat. Memasuki abad ke-20, Amerika Serikat telah sejajar dengan kekuatan-kekuatan besar di dunia. Militer Amerika berkembang, Angkatan Laut Amerika Serikat tumbuh menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Secara ekonomi serta populasi, Amerika berada di deretan puncak kekuatan global. Perang Dunia ke-1 dan dampaknya. Ketika Perang Dunia ke-1 pecah di Eropa sekitar tahun 1914, Amerika Serikat awalnya enggan terlibat nih dan kembali ke kebijakan isolasionisnya. Namun pada tahun 1917, Amerika Serikat akhirnya masuk perang di pihak sekutu, Inggris dan Prancis. Setelah provokasi Jerman seperti serangan kapal selam tak terbatas, intervensi Amerika selama 1917 sampai 1918 menjadi faktor penentu kemenangan sekutu. Jutaan tentara segar Amerika Serikat, suplai logistik, dan dana besar mempercepat berakhirnya perang. Walau ya korban jiwa Amerika Serikat tuh masih relatif kecil gitu, sekitar 116.000 nyawa yang tewas, tapi kontribusi finansial dan materialnya tuh gede banget. Usai perang sekitar tahun 1919, Presiden Woodrow Wilson berperan penting dalam perundingan damai dengan 14 pasalnya dan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa.
Meski Kongres Amerika Serikat kemudian menolak masuk ke liga tersebut, secara ekonomi Perang Dunia ke-1 mengukuhkan Amerika Serikat sebagai kreditur utama dunia. Eropa yang hancur berhutang pada Amerika. Contohnya, setelah tahun 1914, Amerika Serikat berubah dari net debtor menjadi net kreditor. Sementara Inggris beralih dari kreditur menjadi debitur akibat banyak meminjam dana perang dari Amerika. Pada awal 1920-an, New York menggantikan London sebagai pusat finansial dunia. Meski demikian, Amerika Serikat tuh lebih milih kembali fokus ke dalam. Dekade 1920-an itu disebut sebagai Roaring Twenties, ditandai dengan kemakmuran ekonomi dan isolasionalisme politik. Kejayaan ekonomi ini terpukul hebat oleh depresi besar tahun 1929. Pasar saham runtuh memicu krisis global antara tahun 1929 sampai 1933. PDB real Amerika Serikat itu jatuh 29% dan pengangguran melonjak hingga 25%. Kondisi ini merupakan titik terendah ekonomi Amerika Serikat. Presiden Franklin D. Roosevelt meresponnya dengan New Deal, program pemulihan ekonomi dan reformasi besar-besaran. Meskipun perlahan ekonomi membaik di akhir 1930-an, Perang Dunia Kedua lah yang benar-benar mengakhiri depresi melalui mobilisasi industri penuh untuk kegiatan perang. Perang Dunia Kedua, arsenal demokrasi dan kelahiran superpower modern. Pada tanggal 7 Desember 1941, serangan mendadak Jepang di Pearl Harbor menyatukan tekad bangsa Amerika untuk terjun ke dalam Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat segera berubah menjadi arsenal of demokrasi. Kekuatan industri Amerika Serikat dialihkan total untuk produksi alat perang, tank, pesawat, kapal, dan amunisi dalam skala yang tak tertandingi. Dalam 4 tahun perang, Amerika Serikat berperang di 2 front besar, Pasifik melawan Jepang, Eropa melawan Nazi Jerman, dan fasis Italia. Bersama dengan sekutu, pengorbanannya sangat besar nih, sekitar 400.000 tentara gugur pada saat perang ini. Tetapi hasilnya adalah kemenangan telak sekutu pada tahun 1945. Amerika Serikat bersama Uni Soviet muncul sebagai pemenang perang dan 2 kekuatan dominan dunia pasca perang. Perang Dunia Kedua itu mengubah tatanan kekuatan global secara dramatis. Amerika Serikat muncul dari perang sebagai raksasa ekonomi dan militer tanpa tanding. Pada tahun 1945, Amerika memproduksi lebih dari separuh barang manufaktur di dunia. Ekspor Amerika Serikat mencapai sepertiga ekspor global dan Amerika menguasai sekitar 2/3 cadangan emas dunia. Gak cuman itu tuh, Amerika juga jadi satu-satunya negara dengan senjata pamungkas baru, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki untuk memaksa Jepang menyerah pada Agustus 1945. Dengan Eropa dan Asia porak-poranda akibat perang, Amerika nyaris tak tersentuh di kawasan domestiknya dan memiliki ekonomi yang jauh melampaui negara manapun. Inilah awal Pax Americana, era dominasi Amerika di Orde Dunia. Pasca 1945, Amerika Serikat segera memanfaatkan posisinya untuk pembentukan tatanan dunia baru. Tahun 1944, konferensi Bretton Woods melahirkan sistem keuangan global baru yang berbasis dolar Amerika Serikat. Mereka mendirikan IMF dan Bank Dunia dengan dolar sebagai mata uang cadangan utamanya. Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga didirikan di New York pada tahun 1945 yang menandai peran sentral Amerika Serikat dalam diplomasi global. Selain itu, Marshall Plan 1948 sampai 1952, Amerika menggelontorkan dana sekitar 13 miliar US dollar. Bantuan itu setara kayak 130 miliar dolar untuk saat ini. Buat rekonstruksi Eropa Barat yang hancur saat itu. Langkah strategis yang tidak hanya mempercepat pemulihan sekutu-sekutunya, tapi juga membendung pengaruh komunisme global. Semua ini menegaskan bahwa pasca World War II, Amerika Serikat tidak kembali isolasionis, melainkan tampil memimpin dunia demokrasi liberal. Perang Dingin dan rivalitas superpower. Kemenangan tahun 1945 segera diikuti oleh periode Perang Dingin. Rivalitas ideologi dan kekuatan antara 2 superpower baru, yaitu Amerika Serikat di blok barat dan kapitalis versus Uni Soviet di blok timur dan komunis. Kedua negara ini dulunya sekutu melawan Nazi, tapi berubah menjadi lawan geopolitik yang bersaing memperebutkan pengaruh global. Amerika Serikat memimpin koalisi barat membentuk NATO sekitar tahun 1949 sebagai aliansi pertahanan kolektif menghadapi ancaman Uni Soviet. Amerika Serikat juga menerapkan doktrin Truman pada tahun 1947 yang berjanji membantu negara-negara yang terancam komunisme dan melanjutkan dukungan ekonomi melalui Marshall Plan tadi. Sementara itu, Soviet memperkuat blok komunis di Eropa Timur dan mengembangkan persenjataan nuklirnya sendiri. Uji coba bom atom pertama Soviet pada tahun 1949 itu mengejutkan Amerika Serikat. Selama 4 dekade, Perang Dingin membentuk kebijakan luar negeri Amerika. Dunia terbagi menjadi 2 blok nih, dan Amerika Serikat berupaya menahan
menekan laju komunisme atau policy of containment di berbagai penjuru dari Eropa, Asia hingga Amerika Latin. Militer Amerika berperang secara tak langsung melawan Soviet melalui serangkaian perang proksi. Misalnya Perang Korea tahun 1950 sampai 1953 dan Perang Vietnam sekitar 1965 sampai 1975. Walau ya hasil Perang Vietnam kurang menguntungkan bagi Amerika Serikat, secara global strategi containment dianggap berhasil mencegah dominasi komunisme yang lebih luas. Perlombaan senjata mencapai puncaknya pada 1950-an sampai 1960-an. Kedua superpower ini menimbun ribuan hulu ledak nuklir, cukup untuk menghancurkan bumi berkali-kali. Pada pertengahan 1960-an, stok senjata nuklir Amerika Serikat tuh mencapai sekitar 31.000 hulu ledak. Sementara Soviet terus mengejar dan akhirnya memiliki kurang lebih 45.000 hulu ledak pada tahun 1986. Keseimbangan kekuatan destruktif ini dikenal sebagai MAD atau Mutual Assured Destruction. Kedua pihak saling menghalangi penggunaan nuklir karena konsekuensi kehancurannya. Selain senjata, perlombaan luar angkasa juga menjadi ajang gengsi nih. Amerika Serikat mendaratkan manusia pertama di bulan pada tahun 1969, mendahului Uni Soviet dalam space race dan menunjukkan keunggulan teknologi serta kemampuan sistem ekonominya. Meskipun diliputi ketegangan, misalnya krisis misil Kuba pada tahun 1962 yang nyaris memicu perang nuklir. Perang dingin juga mendorong inovasi dan pertumbuhan di Amerika Serikat. Pemerintah federal berinvestasi besar di riset ilmiah, pendidikan, dan infrastruktur militer. Ekonomi Amerika terus tumbuh pasca perang. Tahun 1975, ekonomi Amerika Serikat mencapai sekitar 35% output industri dunia. Standar hidup meningkat, kelas menengah tumbuh, dan budaya populer Amerika kayak musik, film, dan gaya hidup menyebar ke seluruh dunia. Ini meningkatkan soft power Amerika Serikat. Tahun 1980-an di bawah Presiden Ronald Reagan, Amerika Serikat mengambil sikap lebih konfrontatif terhadap Soviet. Perlombaan senjata kembali dipercepat dengan inisiatif Star Wars. Namun, Uni Soviet saat itu sudah melemah secara ekonomi dan terjebak perang Afghanistan yang mahal nih. Reformasi Glasnost dan Perestroika oleh Mikhail Gorbachev di akhir tahun 1980-an justru mempercepat keruntuhan sistem komunis Uni Soviet. Tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar dan menjadi 15 negara terpisah. Runtuhnya tirai besi atau Uni Soviet di Eropa Timur dan bersatunya kembali Jerman sekitar tahun 1989 sampai 1990 menandai berakhirnya Perang Dingin. Dengan Uni Soviet runtuh, Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya superpower dunia. Seorang analis mencatat, status baru ini membuat Amerika Serikat mengambil peran dominan dalam urusan global pasca perang. Pasca 1991, misalnya memimpin koalisi pembebasan Kuwait pada Perang Teluk tahun 1991 tanpa adanya lawan yang setara nih. Amerika Serikat pasca Perang Dingin, superpower tunggal. Memasuki dekade 1990-an, Amerika Serikat menikmati apa yang disebut pengamat dengan momen unipolar, di mana Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya dengan kekuatan militer, ekonomi, dan politik yang menjangkau ke seluruh dunia. NATO berekspansi ke Eropa Timur, Uni Eropa menjalin kemitraan erat dengan Amerika Serikat, dan PBB kerap bertumpu pada kepemimpinan Amerika untuk menjaga perdamaian. Ekonomi Amerika tumbuh pesat nih, sekitar era 1990-an, didukung oleh revolusi teknologi informasi dan internet, membawa tingkat pengangguran rendah dan surplus anggaran di akhir dekade. Secara budaya, globalisasi pada tahun 1990 sampai 2000-an, ini sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat, dari merek-merek korporasi multinasional, film Hollywood, musik pop, hingga penyebaran teknologi Silicon Valley ke seluruh dunia. Tantangan baru juga muncul nih. Serangan teroris 11 September 2001 mengguncang Amerika Serikat dan mendorong perang melawan teror. Amerika Serikat menggulingkan rezim Taliban di Afghanistan tahun 2001. Dan Saddam Hussein di Irak tahun 2003. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah ini menguji kapasitas militer dan diplomasi mereka. Meski perang itu kontroversial dan menguras sumber daya, kemampuan proyeksi militer Amerika Serikat tetap tak tertandingi nih. Dari kemampuan memukul target dimanapun di dunia hingga memimpin koalisi internasional. Dengan anggaran pertahanan ratusan miliar dolar per tahun, Amerika Serikat memiliki teknologi militer tercanggih kayak pesawat siluman, kapal induk, satelit mata-mata, dan sebagainya. Sekitar 1,3 juta personel aktif yang tersebar di berbagai pangkalan di luar negeri. Secara ekonomi awal abad 21 kita juga melihat naiknya kekuatan ekonomi baru, terutama
terutama Tiongkok. Tiongkok tumbuh pesat dan menantang dominasi ekonomi Amerika Serikat dalam hal volume perdagangan dan manufaktur. Namun hingga hari ini ekonomi Amerika tuh masih terbesar di dunia secara nominal dengan PDB sekitar kurang lebih 26 triliun atau 26% dari ekonomi global pada tahun 2023. Dolar Amerika Serikat tetap menjadi mata uang cadangan utama dunia dan fondasi sistem keuangan internasional sejak World War II. Sementara itu dari sisi militer belum ada negara yang menyamai jangkauan militer Amerika. Dengan kurang lebih 750 basis militer lebih dari 80 negara dan anggaran pertahanan tahunan melebihi gabungan 10 negara terbesar berikutnya. Amerika Serikat tetap jauh unggul dari negara manapun yang ada di dunia. Sekarang lu paham kan gimana perjalanan panjang dan luar biasa dari sebuah negara yang awalnya cuma koloni kecil. Dia bisa berubah jadi kekuatan paling dominan di dunia. Dari sekelompok pemukim yang bertahan hidup di tanah baru hingga menjadi negara superpower yang militernya tersebar di seluruh penjuru bumi. Dan ekonominya mempengaruhi hampir semua negara yang ada di bumi ini. Amerika Serikat bukan cuma cerita tentang kekuatan atau kekayaan, tapi juga cerita tentang inovasi, keberanian, dan perjuangan untuk mendominasi panggung global. Tapi yang perlu kita pikirin sekarang, akankah dominasi ini tuh bertahan selamanya? Atau justru mulai pudar dengan munculnya kekuatan baru kayak Cina dan perubahan dunia yang semakin cepat? Kalau lu suka pembahasan kayak gini dan pengen tahu lebih banyak tentang rahasia dunia, fakta-fakta gila lainnya yang gak banyak orang tahu, jangan lupa langsung aja like videonya, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya lu yang pertama tahu kalau ada video keren lainnya. Kasih tahu juga nih di kolom komentar kira-kira topik apa lagi nih yang seru buat kita bahas. Gue tunggu komentar lu dan sampai jumpa di video berikutnya.